Pagi itu, mentari baru saja menggeliat di atas langit Wonoasri. Namun sinarnya tak mampu menghangatkan hati para pedagang di pasar. Suasana terasa tegang, seolah udara pun enggan berhembus. Di ujung lorong pasar, suara sepatu bot menghantam paving yang lembab menggema pelan namun menggetarkan hati. Semua orang tahu siapa yang datang, Sardo Gimbal, raja preman pasar yang dikenal sebagai penguasa tanpa tanding. Sardo bukan sekadar preman, tubuhnya kekar seperti batu karang, rambutnya gimbal panjang menjuntai ke bahu, dan matanya merah menyala bagai bara api. Di tangannya selalu tergenggam rantai besi, yang tak jarang digunakan untuk menghajar siapapun yang tak tunduk padanya. Tapi yang paling menakutkan bukan fisiknya, melainkan ajian yang ia miliki. Konon, Rawa Rontek, ilmu yang membuatnya tak bisa mati, telah ia dapatkan dari ritual hitam di hutan Wingit. Di lapak paling ujung, seorang wanita tua penjual tempe, Bu Warti, sedang menghitung hasil jualan semalam. Tangannya gemetar ketika bayangan Sardo mendekat. Bu Warti, suara Sardo berat dan dingin. Udah seminggu gak setor, kau kira aku ini pengemis? Ia menghempaskan meja jualan Bu Warti hingga tempe-tempe itu berserakan di tanah. Bu Warti terjatuh, wajahnya pucat pasi, bibirnya hanya bisa bergumam lirih, "Ampun, Kang, belum laku jualannya." Namun ampun tak pernah berarti bagi Sardo. Ia menarik kerah baju Bu Warti, mengangkat tubuh renta itu setengah menggantung. Pedagang lain hanya bisa memalingkan muka, tak berani menolong. Mereka tahu, siapapun yang melawan, akan bernasib seperti Pak Joyo, penjual tahu yang hilang seminggu lalu, dan ditemukan mengambang di sungai tanpa kepala. Tak puas, Sardo menendang ember dagangan Bu Warti, lalu mengacungkan rantainya ke udara. "Dengar semua, ini pasar milikku, tak ada satupun yang boleh jualan gratis di sini," teriaknya garang. Anak-anak kecil menangis, dan beberapa wanita menutup wajah sambil beristighfar dalam hati. Pasar berubah menjadi ladang ketakutan. 3 anak buah Sardo, bertato dan bersarung, mengikuti di belakang sambil menagih uang keamanan ke setiap lapak. Bahkan penjual bunga yang cacat kaki pun dipaksa membayar. Sardo hanya menyeringai puas melihat wajah-wajah pasrah yang tak berdaya. Namun di kejauhan, di balik kerumunan orang yang pura-pura sibuk, sepasang mata mengawasi diam-diam. Mata itu tajam, penuh kedalaman, dan menyoroti setiap aksi kebrutalan Sardo. Pemilik mata itu bukan preman, bukan pula pedagang. Ia adalah seorang kiai muda dengan sorban putih dan wajah tenang, yang baru saja tiba di Wonoasri. Namanya Gus Ikdam, dan diam-diam ia mulai menyusun langkah untuk menghapus ketakutan yang telah lama mencekik pasar ini. Hari itu menjadi saksi bisu, bahwa tirani yang telah lama berakar di pasar Wonoasri akan segera mendapat lawan. Namun tak ada yang tahu, bahwa pertarungan besar antara ilmu hitam dan cahaya agama baru saja dimulai. Di balik kekejamannya, nama Sardo Gimbal tersohor bukan hanya karena keganasan tangannya, tetapi karena cerita kelam tentang ilmu yang menghidupkan kembali tubuh yang telah mati. Konon, 10 tahun lalu, Sardo hanyalah seorang pencopet pasar kecil yang berkali-kali dihajar massa. Namun hidup yang penuh hinaan itu membuatnya nekat menempuh jalan gelap. Ia pergi ke pedalaman alas Purwo, tempat para penganut ilmu hitam bertapa dalam bisu dan darah. Selama 7 malam, ia berpuasa sambil telanjang di atas tanah kuburan kuno. Dagingnya digerogoti lintah dan semut tanah, tetapi tak satu keluhan pun keluar dari bibirnya. Di malam ke-7, sosok hitam setinggi pohon kelapa muncul di hadapannya, makhluk gaib penjaga ajian Rawa Rontek. Dengan suara bergema dari perut bumi, makhluk itu bertanya, "Apa kau siap menyerahkan nuranimu demi hidup yang tak bisa dimatikan?" Tanpa ragu, Sardo mengangguk. Ia menggigit jari manisnya sendiri, mencampur darah dengan tanah kuburan, lalu memakannya. Itulah sumpah setianya kepada kekuatan hitam. Sejak hari itu, tubuhnya berubah, lebih kuat, lebih cepat sembuh, dan tak bisa mati meski ditusuk, ditembak, atau dibakar. Ia telah menjadi manusia setengah iblis. Dan sebagai tumbal, setiap tahun ia harus mengorbankan 3 nyawa yang bersih, biasanya pendatang, pengemis, atau pedagang yang berani menolak bayar setoran. Kisah itu menyebar bak angin di tengah malam. Banyak yang tak percaya, hingga mereka sendiri melihat Sardo ditembak polisi ketika sedang merampok gudang, namun esok paginya ia terlihat duduk santai di warung kopi. Sejak saat itu, tak ada aparat yang berani menyentuhnya. Bahkan kepala pasar pun memilih tutup mulut dan menyerahkan keamanan pasar sepenuhnya ke tangan preman.
Orang seperti dia tidak bisa dilawan dengan tangan kosong, ujar Pak Joyo, sebelum akhirnya ditemukan tewas. Kalimat itu kini menjadi semacam mantra di antara pedagang, pengingat bahwa Sardo bukan manusia biasa. Ia bukan sekadar preman, tapi telah menjadi lambang kegelapan yang mengakar kuat di pasar Wonoasri. Namun, tidak semua orang percaya bahwa kegelapan bisa abadi. Gus Ikdam, yang sejak kemarin mengamati dari kejauhan, hanya tersenyum tenang. Ia tahu, segala yang berasal dari setan akan musnah jika disentuh cahaya ilahi. Di pesantren, ia telah mempelajari banyak kitab tua, termasuk yang membahas tentang ajian rawa rontek dan cara mematahkannya. Di malam hari, di serambi rumah salah satu pedagang yang masih setia kepada Allah, Gus Ikdam membuka kitab tua beraksara Jawa kuno. Ia membaca dengan seksama, mempelajari rahasia ajian rawa rontek, dan menemukan satu kalimat penting, rawa rontek hanya akan hancur bila hati pemiliknya diguncang oleh cahaya kebenaran dan zikir yang tak terputus. Malam itu, Gus Ikdam bersujud lama sekali. Ia tahu, perjuangan yang akan ia hadapi bukan sekadar pertarungan fisik, tapi perang antara hati yang gelap dan jiwa yang diterangi cahaya ilahi. Dan ia siap menempuh jalan itu, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Malam di pasar Wonoasri tak pernah benar-benar sunyi. Ada suara jendela berderit, desah nafas kelelahan, dan tangis pelan yang tertahan. Di sebuah sudut lapak yang setengah roboh, Bu Warti duduk bersimpuh di atas tikar lusuh, menatap langit yang muram. Tubuhnya masih memar akibat tendangan Sardo pagi tadi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka lembaran mushaf usang peninggalan suaminya yang dulu tewas karena ulah preman yang sama. "Aku tak punya siapa-siapa lagi, ya Allah," ucapnya dengan suara serak. "Jika benar engkau melihat kami, lihatlah pasar ini, lihat anak-anak kami yang takut keluar rumah, lihat bagaimana kami dizalimi." Air matanya mengalir, menetes ke atas huruf-huruf Al-Quran. Di luar, angin malam berhembus dingin, seolah turut menangisi kesengsaraan yang tak kunjung usai. Tak jauh dari sana, beberapa pedagang kecil berkumpul diam-diam di warung milik Pak Raji. Mereka menatap satu sama lain dengan wajah lelah dan mata sembab. Salah satu dari mereka, seorang pemuda tukang bubur bernama Salim, berkata lirih, "Kita tidak bisa terus begini. Lama-lama kita akan mati satu persatu." Suasana menjadi hening. Tak ada yang berani menyambung pembicaraan, kecuali satu kalimat yang terlontar dari Pak Raji, "Mungkin, sudah saatnya kita ikut orang itu, Gus Ikdam." Gus Ikdam malam itu sedang mengimami salat Isya di rumah Pak Darto, pedagang sembako yang meminjamkan ruang tamunya untuk dijadikan surau darurat. Suaranya lembut tapi mantap, seperti menenangkan jiwa-jiwa yang lelah karena ketakutan. Setelah salat, ia duduk bersila, dikelilingi para pedagang yang mulai percaya bahwa sosok muda bersorban putih itu bukan sekadar tamu biasa. "Bukan aku yang bisa mengubah keadaan," kata Gus Ikdam dengan tenang, "tapi doa kalian yang tulus dan kezaliman yang sudah melampaui batas. Karena sesungguhnya, Allah akan turun tangan saat hamba-hambanya terzalimi dan tak punya jalan lain selain bersujud." Kalimat itu menggetarkan dada semua yang hadir. Bahkan Pak Darto yang selama ini bungkam mulai menangis terisak di pojok ruangan. Di luar, di bawah sinar bulan yang sembunyi di balik awan, Sardo Gimbal sedang duduk di warung angkringan, tertawa keras sambil melempar receh ke pengemis yang meminta makan. "Kalau pengemis-pengemis ini minta doa, biar aku yang jadi Tuhan," katanya sambil menendang mangkuk milik pengemis itu. Namun ia tak tahu bahwa malam itu, ribuan doa dari orang-orang tertindas sedang naik ke langit, mengetuk pintu keadilan Tuhan. Dan malam itu pula, untuk pertama kalinya sejak Sardo berkuasa, pasar Wonoasri tak hanya dipenuhi ketakutan, tapi juga harapan. Harapan yang menyusup lewat zikir lirih, lewat air mata yang mengalir diam-diam, dan lewat niat-niat yang mulai dibangkitkan oleh kehadiran satu cahaya kecil, Gus Ikdam. Pagi itu, kabut menyelimuti pasar Wonoasri seperti selendang kelabu yang mengabarkan luka belum sembuh. Tapi di tengah kepekatan itu, muncul satu pemandangan yang tak biasa. Seorang pemuda bersorban putih, berwajah teduh dan langkahnya tenang, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Ia tak menenteng kitab, tak membawa tongkat, hanya tas kecil di pundaknya dan senyuman lembut di bibir. Dialah Gus Ikdam, ulama muda dari pesantren Al-Barokah, yang datang bukan untuk berdagang, tapi untuk membebaskan. Para pedagang menatapnya penuh rasa ingin tahu, sebagian menunduk hormat, sebagian lagi hanya diam penuh harap. Ia menyapa satu persatu, menyalami mereka sambil menunduk sopan.
Saat ia menghampiri Bu Warti yang duduk memegangi dagangan tempenya yang remuk, ia berkata pelan, "Yang sabar, Bu. Langit tak selamanya mendung. Kadang badai datang dulu agar mentari bisa bersinar lebih indah." Kalimat itu membuat Bu Warti meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Namun seperti biasanya, setiap cahaya yang datang, selalu dicurigai oleh kegelapan. Dari kejauhan, Warok Nduro, salah satu anak buah utama Sardo Gimbal, memperhatikan gerak-gerik Bu Sikdam sambil menyipitkan mata. "Siapa dia? Ulama sok suci mau jadi pahlawan di sini," gumamnya sambil mengunyah sirih. Ia segera pergi melapor pada Sardo, dan murka pun mulai menggelegak di dada sang raja preman. Sore harinya, Bu Sikdam menggelar pengajian kecil di pelataran masjid pasar yang lama tak pernah disentuh. Ia membersihkan halaman yang penuh daun kering dan botol pecah, lalu memanggil anak-anak kecil yang biasanya hanya bermain sembunyi-sembunyi di balik lapak. "Ayo nak, belajar ngaji lagi. Ini rumah Allah, bukan rumah ketakutan," ucapnya. Satu demi satu, ibu-ibu mulai datang. Wajah-wajah yang dulu membeku oleh rasa takut kini mulai mencair oleh keteduhan zikir. Kabar tentang pengajian itu sampai ke telinga Sardo. Ia menggebrak meja, melempar botol arak ke tembok hingga pecah. "Berani-beraninya orang luar datang ke wilayahku dan mengajak rakyatku memberontak lewat ceramah." Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat anak buahnya ciut. "Kalau besok dia masih ada di pasar, seret dia ke hadapanku. Hidup-hidup atau mati." Tapi malam itu, Bu Sikdam tidak pergi. Ia justru menginap di rumah Pak Raji, tidur beralaskan tikar tipis, berselimut langit dan bintang. Saat semua orang tidur, ia masih terjaga, membaca wirid pelan-pelan sambil menatap atap bambu. Dalam hatinya ia tahu, besok bukan sekadar ujian dakwah, tapi bisa jadi awal pertarungan antara dua kutub kehidupan, antara kezaliman dan kebenaran, antara ajian rawa rontek dan ayat-ayat Allah. Di tempat lain, Sardo duduk bersila, di ruangan remang-remang, membakar dupa hitam dan memanggil kekuatan gelap. Suara mantra mengalun, dan dari bayangan dinding, makhluk tinggi besar bermata merah menampakkan diri. "Ada cahaya yang mulai mengusik wilayahmu," ucap makhluk itu. "Jika tak segera dipadamkan, kekuatanmu akan perlahan pudar." Dan tanpa mereka sadari, esok hari pasar Wonoasri tak hanya akan menjadi tempat jual beli, tapi medan awal pertarungan tak kasat mata, pertarungan antara zikir dan dendam. Fajar menyingsing di atas pasar Wonoasri, namun suasana pagi itu tak seperti biasa. Banyak pedagang yang sengaja datang lebih awal, bukan karena ingin berjualan lebih cepat, melainkan karena ingin mendengar ceramah subuh dari Gu Sikdam. Di tengah lorong sempit di depan masjid tua pasar, puluhan orang duduk bersila, berselimutkan kain tipis dan harapan baru. Mata mereka menatap sang ulama muda yang berdiri tenang, menyandarkan diri pada tongkat kecil dari kayu jati yang ia temukan di jalanan pasar. Ketika Firaun menganggap dirinya Tuhan, ucap Gu Sikdam dengan suara pelan namun dalam, Allah tak langsung menghukumnya. Allah kirimkan Musa, seorang anak angkatnya sendiri, untuk menegakkan kebenaran. Karena Allah ingin manusia berubah dengan hati, bukan paksaan. Para pedagang terdiam. Bagi mereka, Sardo Gimbal adalah Firaun zaman ini. Dan Gu Sikdam, mungkin dialah Musa yang ditunggu. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, terdengar suara tawa keras. Dari ujung lorong, Warok Nduro muncul bersama dua preman bertubuh besar. Ulama sok suci ini ternyata tukang ngumpul bocah pasar, ejeknya sambil menunjuk. Kalian semua percaya sama manusia berbaju putih. Kalian pikir dia bisa lindungi kalian dari Sardo? Hahaha, suasana mendadak tegang. Para pedagang bergidik, beberapa anak kecil menangis. Namun Gu Sikdam tak bergeming. Ia menatap Warok Nduro dengan pandangan teduh, lalu berkata, kau datang membawa ejekan, aku datang membawa doa. Kau membawa rantai dan caci, aku membawa sabar dan ilmu. Mari kita lihat, siapa yang benar-benar bisa menyentuh hati manusia. Kalimat itu membuat Warok tercekat. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa hatinya tersenggol, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama hidup dalam kekerasan. Melihat para preman gagal mengacaukan pengajian, Warok memilih mundur. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik ke salah satu anak buahnya, katakan pada Sardo. Besok kita bakar saja masjid pasar ini. Ucapan itu didengar oleh seorang bocah yang sedang menyapu halaman, lalu buru-buru lari ke rumah Pak Raji untuk memperingatkan Gu Sikdam. Malam itu, langit mendung menggantung di atas pasar. Di tengah kegelapan, Gu Sikdam tak lari, tak sembunyi.
Ia justru duduk di tangga masjid dengan mushaf di pangkuan. Kalau mereka datang untuk membakar rumah Allah, ujarnya kepada Pak Raji, biarlah aku ikut terbakar di dalamnya. Tapi selama aku masih hidup, aku akan berdiri di sini. Keteguhan itu membuat warga pasar tersentak. Beberapa pemuda yang tadinya hanya menonton dari jauh mulai mendekat, menawarkan diri untuk berjaga. Untuk pertama kalinya, masjid pasar yang lama kosong kini dijaga oleh pedagang-pedagang kecil. Ada yang membawa kayu, ada yang bawa air, ada pula yang hanya bawa niat. Mereka tak punya ilmu sakti, tak punya senjata api, tapi mereka kini punya satu hal yang dulu hilang, keberanian yang lahir dari iman. Dan malam itu, langit Wonoasri mencatat satu perubahan penting. Bahwa pasar yang dulu dikuasai ketakutan, kini mulai dikelilingi oleh doa dan tekad untuk melawan. Meski belum ada benturan, perang keyakinan telah dimulai. Kabar tentang masjid pasar yang kini hidup kembali seperti bara api yang menyala di telinga Sardo Gimbal. Ia duduk di ruang gelap tempat ia biasa bersemedi, wajahnya merah padam, matanya menyala seperti arang terbakar. Masjid, di wilayahku, dipakai ceramah oleh orang asing, gumamnya sambil mengepalkan tinju. Di hadapannya, dupa hitam mengepul, membentuk siluet wajah bengis makhluk gaib penunggu ajian rawa rontek yang setia padanya. Itu cahaya mulai mengusik kekuasaanmu, suara dari balik asap menggeram, dan jika tidak segera padam, ilmu yang kau miliki akan runtuh. Sardo bangkit dari duduknya, melangkah berat menuju markas yang ia sebut Sarang Gimbal. Ia memanggil seluruh anak buahnya malam itu. Besok, katanya dengan suara dingin, kita ajari orang-orang pasar, bahwa tidak ada Tuhan di pasar ini selain aku. Sorak-sorai anak buahnya memenuhi ruangan, semangat oleh kebencian dan darah. Sardo menunjuk Warok Nduro, bakar masjid itu. Seret ulama itu ke hadapanku. Hidup atau mati. Namun malam itu pula, ketika para preman sibuk menyusun rencana, Gus Ikdam sedang melaksanakan tahajud di dalam masjid kecil itu. Wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya pelita. Doa-doanya mengalun penuh haru, seperti bisikan langsung ke langit. Di luar, puluhan warga pasar berjaga diam-diam. Mereka tak punya banyak, hanya tubuh lelah dan hati yang dipenuhi niat tulus. Sebelum subuh, Pak Raji sempat mendekati Gus Ikdam, suaranya gemetar, Gus, kalau mereka benar-benar datang dengan bensin dan senjata, apa yang harus kita lakukan? Gus Ikdam menatapnya dengan tatapan penuh kasih, lalu berkata, jika mereka datang dengan api, kita sambut dengan air. Jika mereka datang dengan kebencian, kita balas dengan zikir. Ingat, ini rumah Allah, dan tak ada satupun manusia yang lebih besar darinya. Pagi menjelang, dan ketegangan makin terasa. Dari ujung jalan pasar, suara derap langkah puluhan preman mulai terdengar. Warga pasar berkumpul, gemetar namun tetap bertahan. Mereka melihat sosok Sardo Gimbal muncul di antara gerombolan itu, berdiri tegap, mengenakan jaket kulit dan membawa rantai besi besar di tangannya. Di belakangnya, anak buahnya membawa jeriken bensin dan obor menyala. Mana ulama sialan itu? Teriak Sardo, suaranya menggetarkan lorong pasar. Tak lama, pintu masjid terbuka perlahan. Dari dalam, Gus Ikdam keluar dengan tenang, sorban putihnya berayun pelan ditiup angin. Ia berdiri di hadapan Sardo, hanya berjarak 5 langkah, namun jarak itu seakan menjadi jurang antara dua dunia, dunia kegelapan dan dunia cahaya. Saya tak datang untuk melawan, tapi untuk membebaskan, ucap Gus Ikdam lembut namun tegas. Bukan pasar ini yang butuh saya, tapi jiwamulah yang haus akan kebenaran. Kata-kata itu menamparkan batin Sardo lebih keras dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan getaran aneh dalam dadanya, bukan takut, tapi goyah. Dan di detik itu, api yang dibawa anak buah Sardo seakan ragu untuk membakar. Langit mendung, angin berhembus lebih keras, dan waktu seolah berhenti. Pertemuan pertama dua kekuatan besar akhirnya benar-benar terjadi. Tapi belum ada yang tahu, siapa yang akan runtuh lebih dulu, zikir, atau dendam. Ketegangan menggantung di udara pasar Wonoasri pagi itu. Sardo Gimbal berdiri dengan dada membusung, sorot matanya tajam menantang ke arah Gus Ikdam yang tetap tenang berdiri di halaman masjid. Para pedagang menahan napas di balik lapak, takut akan pecahnya pertumpahan darah. Kau pikir bacaan kitabmu bisa menyelamatkan mereka dariku? Hardik Sardo sambil melangkah maju. Rantai besinya diseret, menggores tanah, seperti suara neraka yang bersiap menelan siapa saja. Gus Ikdam tak menjawab dengan kemarahan.
Ia justru membuka surban dari lehernya dan menggelar kain itu di tanah. Ia duduk bersila, menunduk, lalu mengangkat tangan. Ya Allah, jika Engkau izinkan hamba-Mu ini menjadi perisai mereka yang tertindas, maka biarkan cahaya-Mu turun hari ini. Doanya lirih, namun menggetarkan. Angin yang tadinya bertiup pelan tiba-tiba berhembus kencang, membuat debu dan daun-daun kering beterbangan di sekeliling mereka. Sardo memberi isyarat. Warok Duro dan 5 preman besar lainnya bergerak cepat menyerbu ke arah Gus Ikdam. Mereka melompat seperti binatang liar, membawa pentungan, rantai, bahkan belati. Tapi saat tubuh mereka hampir menyentuh sosok sang kiai, sebuah kekuatan tak kasat mata melempar mereka mundur, menghantam tembok toko dan lapak sayur. Tubuh mereka terguling seperti karung kosong, wajah mereka pucat, mata mereka membelalak ketakutan. Orang-orang yang melihat itu menjerit, bukan karena ngeri, tapi karena tak percaya. Preman yang selama ini menindas mereka, yang katanya kebal dan tak terkalahkan, tiba-tiba terpental oleh kekuatan yang tak terlihat. Gus Ikdam tetap duduk di tempatnya, tak bergerak sedikitpun. Suara zikirnya masih mengalun pelan, tapi terasa menembus dada siapapun yang mendengarnya. Sardo terdiam, tangannya mengepal, napasnya memburu. Ia tak pernah melihat kekuatan semacam ini. Kalian semua, bangkit, hajar dia, seret dia ke hadapanku, teriaknya marah. Tapi anak buahnya hanya diam, sebagian masih tergeletak, sebagian lagi memeluk lutut sambil beristighfar. Aura ketakutan kini berbalik arah, bukan kepada para pedagang, tapi kepada sosok bersorban putih yang tak memiliki senjata apapun. Melihat itu, Sardo maju sendiri. Ia melompat, mengayunkan rantai ke kepala Gus Ikdam. Tapi sebelum rantai itu menyentuh tubuh sang kiai, rantainya terhenti di udara, seolah ada tangan gaib yang menahannya. Rantai itu bergetar, lalu jatuh ke tanah begitu saja. Sardo terdorong ke belakang, terhuyung. Matanya membelalak, baru kali ini ajian rawa ronteknya terasa dingin dan tak berguna. Gus Ikdam berdiri perlahan, menatap Sardo dalam. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu, Sardo. Tapi untuk menyelamatkan jiwamu sebelum benar-benar tenggelam. Masih ada jalan kembali, jika kau mau, ucapnya. Kalimat itu menusuk seperti tombak ke dalam dada Sardo, lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Tapi ego dan dendamnya terlalu tebal untuk menerima cahaya. Dan pagi itu menjadi sejarah, untuk pertama kalinya, Sardo gimbal mundur dari medan yang ia anggap miliknya. Ia tidak kalah secara fisik, tapi hatinya goyah. Dan dari kejauhan, makhluk gaib penunggu ajian rawa rontek berteriak dalam bayangan, kau mulai melemah, Sardo, dan saat itu tiba, kami akan menagih jiwamu. Langit Wonoasri kembali mendung, namun bukan karena cuaca. Ada hawa lain yang menyelimuti pasar, dingin, berat, dan mencekam. Setelah kejadian di halaman masjid, Sardo gimbal tak terlihat selama 2 hari. Orang-orang mengira ia mundur, tapi sejatinya ia sedang mengurung diri dalam gua batu keramat di pinggir hutan, tempat ia pertama kali menyatu dengan kekuatan gaib ajian rawa rontek. Di sana, ia duduk bersila, tubuhnya dililit asap dupa, sementara suara makhluk gaib bergema dalam pikirannya. Cahayanya telah menembus kulitmu, Sardo, jika kau tak lawan sekarang, kau akan jadi tumbalnya. Di sisi lain, Gus Ikdam tetap melanjutkan dakwahnya, tak satu pun ia tinggalkan. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Malam itu, ia memimpin doa bersama puluhan warga pasar. Suaranya lembut, tapi terasa seperti palu yang menghantam pintu-pintu kegelapan. Ya Allah, pelindung orang-orang tertindas, jika kami tak punya kekuatan, berilah kami cahaya, jika kami tak punya senjata, jadikan iman kami sebagai tameng. Doa itu menggema, menyusup ke jantung malam. Tepat saat azan subuh berkumandang, langkah kaki Sardo menggema lagi di pasar, tapi kali ini bukan sekadar gertakan. Ia berjalan pelan, tubuhnya dibalut jubah hitam, rambut gimbalnya menjuntai liar, dan di tangannya tergenggam tongkat besi berukir mantra kuno. Setiap ia melangkah, bunga-bunga layu dan kucing pasar kabur berlarian. Di belakangnya, bayang-bayang hitam mengikuti, seperti makhluk tak kasat mata yang haus darah. Warga pasar segera mengungsi ke dalam rumah masing-masing. Hanya Gus Ikdam yang berdiri di tengah lorong pasar, menanti Sardo. Ketika keduanya saling menatap, udara terasa terbelah dua, satu sisi berat dan gelap, sisi lain sejuk dan terang. Sardo tak menunggu. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, gelombang energi hitam menyebar seperti badai menghantam tubuh Gus Ikdam. Tanah bergetar, lapak-lapak berderak.
Namun Gus Ikdam hanya memejamkan mata, kedua tangannya terangkat, dan dari mulutnya keluar zikir yang terdengar lirih namun memancarkan kekuatan tak terukur. La haula wala quwata illa billah, energi hitam itu terhenti tepat 1 jengkal di depannya, lalu meledak ke arah berlawanan, memukul balik bayangan-bayangan yang mengikuti Sardo. Makhluk-makhluk gaib yang ia panggil selama ini mendesis kesakitan, tubuh mereka menyusut seperti kertas dibakar. Sardo terkejut, belum pernah ilmu rawa ronteknya tertahan seperti ini. Ia lalu mencabut belatinya dan melemparkannya ke arah Gus Ikdam. Belati itu meluncur cepat, namun sebelum menyentuh sang kiai, belati itu hancur menjadi debu. "Ajimu kuat, Sardo," kata Gus Ikdam tenang, "tapi itu bukan kekuatan sejati. Itu ilusi dari perjanjianmu dengan kegelapan." Amarah Sardo memuncak. Ia meraung seperti binatang terluka, lalu melompat tinggi, berniat menghantam Gus Ikdam dengan tongkat besi berisi mantra. Namun saat tongkat itu menyentuh udara di sekitar Gus Ikdam, cahaya putih menyala terang dari tubuh sang kiai, menelan tongkat itu dan membakar tangannya. Sardo jatuh, berguling, menjerit kesakitan, bukan karena luka fisik, tapi karena ikatan gaibnya mulai terbakar dari dalam. Pertarungan itu bukan pertarungan otot atau pedang. Itu adalah perang antara ruh yang kotor melawan hati yang suci. Dan pagi itu, seluruh pasar menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah dan ilmu hitam, mulai retak ketika disentuh zikir dan cahaya. Sardo gimbal tergeletak di tanah, tubuhnya menggigil hebat, napasnya tercekat seolah paru-parunya terbakar dari dalam. Tangan kanannya melepuh, kulitnya mengelupas, dan dari luka itu mengepul asap tipis berbau anyir. Di sekitarnya, bayangan-bayangan gaib yang dulu setia kini tercerai-berai, menghilang dalam jeritan. Namun meski tubuhnya nyaris hangus, mata Sardo masih menyala oleh satu hal, dendam. Dengan sisa kekuatan, ia merangkak ke tengah pasar, lalu berteriak keras, "Aku belum mati." Tiba-tiba, dari mulutnya keluar bunyi mantra yang telah lama tak ia lafalkan. Giginya beradu, lidahnya berdarah, tapi ia terus menggumamkan ilmu pamungkas rawa rontek. Langit mendadak mendung gelap, angin berputar kencang di atas kepalanya, dan tanah retak di bawah tubuhnya. Ini bukan sekadar pertarungan lagi, ini adalah pengaktifan inti dari ajian yang selama ini membuatnya abadi. Tubuh Sardo mulai memancarkan cahaya hijau kelam. Luka-lukanya menutup kembali, darah yang semula mengalir berhenti, dan matanya berubah menjadi sepenuhnya hitam. Ia tertawa keras, suara yang menggema seperti datang dari jurang neraka. "Kau kira bisa membunuhku dengan doa?" teriaknya. "Aku sudah mati puluhan kali dan selalu kembali. Aku tak bisa mati, Gus Iki HDAM." Orang-orang mulai mundur ketakutan. Bahkan beberapa pemuda yang tadinya berani ikut berjaga kini gemetar melihat sosok Sardo berubah seperti makhluk gaib setengah iblis. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya tak berubah. Ia memejamkan mata, lalu membuka kitab kecil bersampul kulit yang selalu ia bawa. Dari dalamnya, ia membaca pelan ayat-ayat suci yang ditulis oleh ulama-ulama kuno tentang cara memutus ikatan batin antara manusia dan kekuatan rawa rontek. Sardo melompat ke udara, menerjang dengan kekuatan berlipat ganda. Ia menghantam tanah di depan Gus Ikdam hingga membentuk kawah kecil. Debu dan batu beterbangan. Orang-orang berteriak, tapi saat debu mengendap, mereka melihat Gus Ikdam masih berdiri, tak tersentuh. Sebuah lapisan cahaya mengelilinginya, memantulkan semua serangan seperti cermin ilahi. "Wahai Sardo," ucap Gus Ikdam dengan suara yang menggema, "ilmu rawa rontekmu tak akan lagi melindungimu. Karena aku sudah melihat sisi tergelap dari jiwamu, dan cahaya Allah telah menolak tubuhmu sebagai wadah." Kalimat itu membuat Sardo meraung, tubuhnya mulai retak seperti tanah kering, seolah kekuatan abadi yang ia banggakan mulai memakan dirinya sendiri. Tapi Sardo tak menyerah. Dengan satu tusukan kuku ke dadanya sendiri, ia menyebut nama makhluk gaib penunggu rawa tempat ia dulu berikrar. "Bangkitkan kekuatanku sepenuhnya, jadikan aku titisan kegelapan yang tak bisa mati sampai langit runtuh." Sebuah kilatan petir menyambar langit, dan dari tanah muncul aura hitam pekat berbentuk tengkorak yang mengepul dan masuk kembali ke tubuh Sardo. Dan di detik itulah, untuk pertama kalinya Gus Ikdam menarik napas lebih panjang dari biasanya. Ia tahu, batas antara dunia manusia dan dunia jin mulai bergeser, dan pertarungan mereka kini bukan sekadar tentang pasar, tapi tentang takdir seorang manusia yang telah menyerahkan jiwanya pada abadi yang kelam. Pasar Wonoasri berubah menjadi medan perang tak kasat mata.
Di satu sisi berdiri Sardo Gimbal, kini bukan lagi manusia seutuhnya, tubuhnya membesar, urat-uratnya menyembul hitam, matanya penuh bara, dan suaranya tak lagi seperti manusia. Di sisi lain, Gus Ikdam, berdiri tenang, dengan sorban putih berkilau dan kitab kecil di tangan kirinya. Di atas mereka, awan bergulung hebat, dan angin berhembus liar, seolah langit pun gelisah menyaksikan pertarungan ini. Sardo menghentakkan tanah, dan dari bawah kakinya menyembur asap hitam berbentuk tangan-tangan gaib yang berusaha mencengkeram Gus Ikdam. Jeritan-jeritan aneh terdengar dari balik asap, suara makhluk-makhluk halus yang dipanggil paksa untuk ikut dalam pertempuran ini. Tapi setiap kali tangan-tangan itu mendekat, zikir dari bibir Gus Ikdam berubah menjadi cahaya, membakar mereka dalam sekejap. Warga pasar hanya bisa menyaksikan dari balik bangunan, sebagian menangis, sebagian lagi bersujud. Mereka tak mengerti ilmu, tak tahu jin atau ajian, tapi mereka tahu satu hal, kebenaran kini sedang diperjuangkan. Seorang bocah berteriak lirih kepada ibunya, "Bu, langitnya terang di sekitar Gus Ikdam, apakah itu malaikat?" Sang ibu hanya menggenggam tangan anaknya erat, mengangguk sambil menahan air mata. Di tengah medan, Sardo mulai menggila. Ia melempar mantra terakhir, ajian puncak dari Rawa Rontek, ajian Banaspati Murko. Tubuhnya menyala merah, lidah api menjilat dari kulitnya, dan tanah di sekitarnya merekah. Tapi saat ia berlari menerjang dengan kekuatan penuh, Gus Ikdam sujud di tanah, membaca satu ayat dari surat Al-Hasyr yang ia simpan khusus untuk momen ini, "Lau anzalna hazal Qur'ana, ala jabalin, lara'aitahu khasyian." Seketika itu pula, cahaya putih menyembur dari tubuh Gus Ikdam, menyelimuti seluruh pasar seperti fajar menyapu malam. Suara dentuman terdengar seperti halilintar yang membelah bumi. Tubuh Sardo terpental ke udara, lalu terhempas ke tanah keras dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Api di tubuhnya padam, asap hitam keluar dari mulut dan matanya. Ajian Rawa Rontek telah pecah, pusat kekuatan hitam itu musnah oleh ayat-ayat Tuhan. Sardo menggeliat, mencoba bangkit, namun tubuhnya terus mencair, seperti lilin terbakar. "Tidak, tidak, aku abadi," lirihnya, namun suaranya sudah tak bergema. Makhluk gaib yang dulu bersemayam dalam dirinya kini mengerang dari dalam tubuhnya, lalu melesat keluar seperti arwah terkutuk, mengepul ke langit dan menghilang dalam jeritan panjang. Gus Ikdam mendekati tubuh Sardo yang tersisa. Ia tak menatap dengan benci, melainkan iba. "Engkau telah memilih jalan gelap, Sardo. Tapi andai kau tahu betapa Allah masih membuka pintu ampunanmu sampai detik terakhir, kau tak akan membakar jiwamu sendiri." Ia menutup mata Sardo yang kini membeku, lalu memandang langit. Pertarungan telah usai, tapi luka yang ditinggalkan akan butuh waktu untuk sembuh. Dan pagi itu, cahaya mentari yang sesungguhnya muncul, bukan hanya dari langit, tapi juga dari hati warga pasar Wonoasri yang akhirnya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang teror. Pagi menjelang, dan pasar Wonoasri kembali dipenuhi cahaya. Namun kemenangan itu belum benar-benar utuh, sebab jenazah Sardo Gimbal tergeletak di pelataran pasar, kaku dan tak bisa disentuh siapapun. Tubuhnya seperti batu, berat, keras, dan mengeluarkan bau aneh yang menusuk hidung. Beberapa warga yang mencoba mendekat langsung muntah, bahkan ayam-ayam pun enggan mendekatinya. Seorang tukang gali kubur yang didatangkan dari luar desa menatapnya dengan dahi berkerut, lalu berbisik, "Ini bukan jenazah biasa." Gus Ikdam berdiri di dekat jenazah, termenung. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dalam ajaran ilmu hitam, terutama yang bersumber dari Rawa Rontek, tubuh seseorang yang belum benar-benar bertaubat sebelum ajal akan ditolak bumi. Jasadnya tidak bisa bersatu dengan tanah, sebab bumi hanya menerima yang berasal dari kesucian. "Dia belum ikhlas meninggalkan dunia ini," ujar Gus Ikdam pelan. Jiwanya masih tersangkut pada perjanjian yang ia buat dengan kegelapan. Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai resah. Beberapa orang takut kutukan akan menyebar. Ada yang usul agar jasadnya dibakar, ada yang menyarankan dibuang ke sungai. Tapi Gus Ikdam mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Tidak ada mayat manusia yang layak diperlakukan seperti binatang. Seburuk apapun dia tetap makhluk Allah. Kita akan buktikan bahwa cahaya kasih sayang bisa menyentuh bahkan sisa-sisa kegelapan. Maka malam itu, Gus Ikdam berwudu, menggelar sajadah, dan memulai zikir selama 7 jam penuh di sisi jasad Sardo. Tak ada yang berani menemaninya. Ia duduk sendiri, ditemani remang cahaya lampu dan suara jangkrik.
Bibirnya terus melantunkan doa dan istighfar, memohon agar roh Sardo dilepaskan sepenuhnya dari belenggu jin dan ajian laknat yang telah menjeratnya selama puluhan tahun. Menjelang fajar, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah jasad Sardo yang semula keras, perlahan melembek. Bau busuknya lenyap, dan untuk pertama kalinya, tubuh itu bisa diangkat. Warga pasar terkejut, beberapa bahkan menangis menyaksikan mukjizat kecil itu. Dengan takbir dan linangan air mata, mereka mengiringi jenazah musuh besar mereka menuju liang lahat yang telah disiapkan sejak kemarin. Saat jenazah diturunkan ke liang, langit yang semula gelap mendadak terbuka. Cahaya mentari menyusup dari celah awan, menyorot tepat ke liang kubur. Seakan semesta pun ikut menyaksikan bahwa pengampunan Allah selalu lebih luas dari murka manusia. Kita tidak mengubur Raja Preman, kata Gus Ikdam pelan, kita mengubur seorang hamba yang telah kalah oleh dirinya sendiri. Warga pasar berdiri hening, tak ada sorak-sorai, tak ada tawa kemenangan, yang tersisa hanya kelegaan dan harapan. Sardo mungkin telah pergi, tapi lukanya masih membekas. Dan semua tahu, pembersihan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di malam harinya, Gus Ikdam menatap langit sambil berkata lirih, terkadang, yang paling sulit bukan melawan setan, tapi menyelamatkan manusia dari cengkeramannya. Beberapa hari telah berlalu sejak jenazah Sardo Gimbal dikuburkan. Pasar Wonoasri mulai hidup kembali, bukan hanya oleh jual beli, tapi oleh rasa aman yang telah lama hilang. Namun luka batin yang ditinggalkan tak serta-merta hilang begitu saja. Banyak pedagang yang masih merasa takut setiap kali angin malam bertiup kencang, seolah bayangan Sardo masih mengintai di balik tiang-tiang pasar. Kita bebas, kata Pak Raji lirih suatu pagi, tapi kenangan itu masih mengikat. Gus Ikdam menyadari hal itu. Ia tak hanya datang untuk mengusir kegelapan, tapi juga untuk memulihkan jiwa-jiwa yang telah lama rusak oleh ketakutan. Ia mulai menggelar majelis pengajian rutin, bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang keberanian memaafkan dan menyembuhkan diri. Ia bicara dengan bahasa rakyat, tak menggurui, tapi memeluk luka-luka itu dengan sabar. Sardo telah pergi, katanya suatu malam di pelataran masjid, tapi jika kita masih menyimpan dendam dan takut, berarti kita masih jadi tahanannya. Beberapa mantan anak buah Sardo yang dulu brutal kini diam-diam datang ke pengajian. Salah satunya adalah Warok Ndoro, yang selama ini terkenal kejam dan tak punya belas kasihan. Malam itu, ia datang tanpa suara, duduk di sudut paling belakang, dan menangis diam-diam ketika mendengar ayat tentang taubat yang diterima meski dosa setinggi langit. Gus Ikdam melihatnya, dan tanpa berkata-kata, ia cukup tersenyum dan mengangguk. Itu sudah cukup bagi Warok untuk merasa manusia lagi. Namun tak semua luka bisa sembuh semudah itu. Anak-anak kecil di pasar masih sering terbangun dari mimpi buruk. Ada yang menggigil setiap kali melihat pria berambut gimbal, ada yang masih trauma setiap dengar suara keras. Gus Ikdam memanggil mereka satu persatu, mengajari mereka doa-doa penenang jiwa, dan bahkan mengajak mereka bermain dan belajar di masjid. Ia tak hanya menjadi guru, tapi menjadi ayah bagi mereka yang kehilangan sosok pelindung. Di sisi lain, ekonomi pasar mulai bergerak. Lapak-lapak yang dulu sepi kini ramai. Pedagang sayur tak lagi takut dirampas, tukang bubur tak lagi dimintai setoran keamanan. Warga desa dari luar pun mulai kembali berdatangan karena mendengar pasar Wonoasri kini aman. Mereka menyebutnya, pasar yang dibersihkan oleh doa. Namun di balik semua itu, Gus Ikdam tetap rendah hati. Ia menolak gelar penyelamat, dan hanya meminta agar warga pasar menjaga masjid dan menyebarkan ilmu. Kalau cahaya ini hanya bergantung pada saya, maka saat saya pergi nanti, gelap akan kembali datang, ucapnya pada suatu malam. Tapi kalau kalian semua bisa jadi lentera bagi satu sama lain, pasar ini akan terang selamanya. Dan benar, malam-malam Wonoasri yang dulu kelam kini diisi lantunan ayat suci. Dari setiap rumah terdengar zikir pelan. Pedagang yang dulu sibuk menghitung laba kini juga sibuk menghitung amal. Pasar ini tak hanya berubah secara fisik, tapi telah menjadi simbol bahwa tempat penuh kekejaman pun bisa kembali suci, jika cahaya datang dari hati. Tapi jauh di dalam hutan, di bekas gua tempat Sardo dulu bermeditasi, seekor burung gagak hinggap dan mengeluarkan suara parau. Di dalamnya, tersisa satu kitab hitam yang belum terbakar, menunggu orang berikutnya yang tamak dan haus kuasa. Di kedalaman hutan yang sunyi, tak jauh dari Wonoasri, gua batu tempat Sardo dulu memanggil kekuatan rawa rontek kembali berdenyut pelan. Seperti nadi gelap yang tak sepenuhnya mati.
Di dalamnya, kitab hitam bersampul kulit ular masih utuh, tergeletak di atas batu, dikelilingi oleh lingkaran darah kering dan abu dupa lama. Saat angin malam berhembus masuk, halaman-halamannya bergetar, seolah sedang menunggu tangan baru untuk membukanya. Pada saat yang sama, seorang pemuda asing muncul di pinggir pasar Wonoasri. Namanya Rian, tampaknya pendatang dari kota. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan tutur katanya sopan. Ia mengaku ingin berdagang, membawa beberapa karung barang sisa dari kota. Tak ada yang mencurigainya. Warga pasar menyambut dengan ramah, bahkan Gus Ikdam sempat menemuinya dan mengucapkan selamat datang. "Semoga kau mendapat keberkahan di sini," ucap sang kiai dengan tulus. Tapi malam itu, Rian tak tidur di rumah sewa yang diberikan warga. Ia menghilang ke arah hutan, menelusuri jalan setapak berbatu yang hampir tak pernah dilewati manusia. Ada sesuatu yang menuntunnya, bisikan samar, suara-suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang haus kekuasaan dan dendam lama. Dan ketika ia sampai di depan gua batu, ia tersenyum kecil, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Begitu Rian masuk ke dalam gua, tubuhnya menggigil. Udara di dalam terasa padat, berat, dan berbau busuk. Tapi ia terus berjalan, hingga matanya menatap kitab hitam itu. Sejenak ia ragu, tapi saat jari-jarinya menyentuh kulitnya yang dingin, suara jeritan kecil terdengar dari dalam gua, diikuti oleh ledakan kecil cahaya merah. Rian jatuh terduduk, dan matanya menatap kosong, namun di dalam pupilnya mulai muncul kilatan hitam, tanda bahwa warisan gelap itu telah memilih tuan baru. Di pasar, malam itu, burung-burung gagak yang tak pernah terlihat sebelumnya mendadak berterbangan di atas masjid. Suara mereka membuat bulu kuduk warga berdiri. Gus Ikdam yang tengah membaca Al-Quran di sudut ruang masjid mendadak menghentikan bacaannya. Matanya menatap langit, dan wajahnya berubah tegang. Bukan angin biasa, ini adalah bau dari roh yang belum selesai urusannya," bisiknya. Keesokan harinya, Rian kembali ke pasar seperti biasa, membawa senyum ramah dan karung barang dagangan. Tapi kini ia berbeda, wajahnya pucat, matanya lebih tajam, dan setiap langkahnya memancarkan aura tak biasa. Tanpa sepengetahuan siapapun, kitab itu kini tertanam di hatinya, bersemayam dalam jiwanya, dan mulai membisikkan mantra demi mantra. Dan Gus Ikdam, yang biasanya bisa mengenali kegelapan dari jauh, malam itu hanya bisa duduk diam dalam sujud panjangnya, berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, jika satu kegelapan telah kau bersihkan, dan yang baru mulai tumbuh, kuatkanlah kami untuk menghadapi badai yang akan datang." Hari-hari di pasar Wonoasri kembali berjalan seperti biasa, namun suasana tak lagi sebening sebelumnya. Beberapa pedagang mulai merasakan hal-hal aneh, barang dagangan mereka hilang tanpa jejak, suara bisikan menggema di lorong-lorong sunyi, dan anak-anak mulai mengigau tengah malam menyebut nama yang tak dikenal, "Rian. Rian, jangan buka matanya." Gus Ikdam, yang biasanya menjadi penenang, kini tampak lebih sering menyendiri dan berdoa lama setelah sholat Isya. Seolah ia sedang menanti badai kedua. Rian, sang pendatang, semakin akrab dengan warga. Ia suka membantu, sering memberi diskon, dan bicara dengan sopan. Tapi satu persatu orang yang dekat dengannya mulai berubah. Pak Bado, tukang ikan, tiba-tiba suka mencuri dari lapak sebelah. Mimin, penjual kue, mulai bicara sendiri dan melotot saat azan berkumandang. Mereka seperti terkena kabut hitam yang halus tapi mematikan. Tak ada yang sadar bahwa kitab hitam dalam dada Rian perlahan menanamkan benih kegelapan baru, bukan dengan kekerasan, tapi dengan hasutan yang manis. Suatu malam, Gus Ikdam bermimpi aneh. Ia melihat pasar terbakar, dan dari tengah api muncul wajah Sardo Gimbal, tapi bukan wajah tuanya, melainkan wajah muda yang tersenyum penuh siasat. Di sampingnya berdiri Rian, mengenakan jubah hitam dan memegang kitab yang berdarah. Putaran belum selesai, "Gus, kau hanya mengiris ujung bayangan, bukan akarnya." Suara itu bergema hingga Gus Ikdam terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Esoknya, ia menyelidiki jejak Rian. Ia mengirimkan seorang santrinya untuk diam-diam mengikuti kemana Rian pergi selepas maghrib. Tapi malam itu, santri itu tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah sepotong kain sarung yang hangus di tepi hutan. Gus Ikdam pun tahu, Rian bukan sekadar pendatang. Ia adalah bejana baru yang diisi warisan lama. Maka malam itu, Gus Ikdam berdiri di atas mimbar masjid, dan untuk pertama kalinya suaranya gemetar. "Warga Wonoasri, ujian kita belum berakhir.
Kegelapan yang lama telah lahir kembali dalam wajah yang berbeda. Jangan tertipu oleh senyum yang manis atau ucapan yang indah. Setan pun turun dengan janji dan kedamaian. Warga pasar saling memandang dengan ketakutan. Beberapa mulai berbisik, "Jangan-jangan, Rian." Di sudut pasar, Rian mendengar semuanya. Tapi ia hanya tersenyum. Tangannya membelai sebuah biji hitam kecil yang ia tanam di balik lapaknya. "Tumbuhlah, cepatlah tumbuh," bisiknya. Karena ia tahu, kitab itu tak hanya memberinya kekuatan, tapi juga menghidupkan pohon jin, tanaman gaib yang kelak akan menjadi pusat kekuatan baru yang tak bisa dihancurkan dengan sikir semata. Dan ketika malam turun, langit di atas Wonoasri tampak berbeda. Awan tak bergerak, bulan seolah menghilang, burung-burung tak berkicau. Karena untuk pertama kalinya setelah Sardo tiada, roh-roh lama mulai berkumpul kembali, menyambut tuan barunya yang lebih tenang, tapi jauh lebih licik. Malam itu, Wonoasri seperti berada di antara dua dunia. Langit gelap tanpa bintang, udara hening tanpa angin, dan waktu seolah berhenti. Di tengah pasar, Rian berdiri tegak, mengenakan jubah hitam, di hadapannya berdiri para pedagang yang kini telah menjadi pengikutnya, mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Di belakang lapaknya yang berubah menyerupai altar, tumbuhlah pohon jin yang menjulang cepat, akarnya merayap ke seluruh lantai pasar, menyedot cahaya dan keberkahan dari setiap sudut. Di sisi lain, Gus Ikdam memimpin sholat malam terakhir, bersama puluhan warga yang masih sadar dan beriman. Ia tak lagi bicara panjang lebar. Ia hanya berdoa, suaranya lirih tapi menggetarkan. "Ya Allah, kami telah melihat bayangan hitam yang tumbuh kembali, tapi kami tidak akan menyerah. Jika bumi ini harus pecah, biarlah kami pecah dalam zikir kepadamu." Air mata mengalir dari wajah para jamaah. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan antara dua orang, ini adalah ujian iman seluruh Wonoasri. Tepat pukul 2 dini hari, suara gemuruh terdengar dari arah pasar. Rian mulai merapal ajian pamungkas, yang disebut dalam kitab sebagai ajian mata geni, mantra yang mampu membakar semua yang bertentangan dengannya. Api hitam menjulang dari tanah, menyambar masjid, menyebar seperti ular api yang mencari mangsa. Tapi saat api itu hampir menyentuh dinding masjid, doa Gus Ikdam meledak menjadi cahaya putih yang menyelimuti seluruh bangunan. Terjadilah benturan energi, api dan cahaya saling dorong dalam keheningan yang menggetarkan bumi. Pohon jin mulai tumbuh liar, buahnya berdarah, dan dari batangnya terdengar jeritan makhluk-makhluk halus. Rian tertawa, "Sekarang kau lihat, Gus. Tak ada doa yang bisa menghentikan akar dari kebencian ini." Tapi saat ia melangkah mendekat ke arah masjid, langkahnya terhenti. Kakinya seperti tertancap. Ia menoleh, dan melihat seseorang berdiri di bawah pohon itu, Warok Nduro, mantan tangan kanan Sardo. Warok yang dulu dikenal buas kini menatap Rian dengan mata berkaca. Ia menggenggam tasbih pemberian Gus Ikdam. "Aku tak mau jadi Sardo kedua," katanya lirih. "Aku sudah lihat kemana semua ini berakhir." Dengan satu hentakan kaki, ia membakar dirinya sendiri di bawah pohon jin, dan kematiannya menghentikan aliran tenaga gelap yang menyebar ke akar-akar pohon itu. Pohon jin merintih dan mulai mengering. Rian berteriak marah, melesat ke langit dan memanggil kekuatan terakhir dari kitab itu. Tapi sebelum mantranya selesai, Gus Ikdam maju ke tengah pasar. Membawa kitab kecil bersampul kulit dari Mekah yang diwarisi gurunya. Ia membacakan ayat-ayat suci yang selama ini ia simpan untuk saat terakhir. Cahaya putih menyebar dari mulutnya, naik ke langit, menyelimuti tubuh Rian yang kini menggelepar, kesakitan, membara dari dalam. Dan saat azan subuh berkumandang, kitab hitam di dada Rian meledak, hancur menjadi abu, tubuhnya terhempas ke tanah, tidak mati, tapi menjadi manusia biasa, lemah, penuh ketakutan. Gus Ikdam menghampirinya perlahan dan berkata, "Kegelapan tak akan pernah menang, Rian, selama masih ada satu orang yang berani berdoa." Pasar Wonoasri pun kembali pulih. Pohon jin mengering, para warga yang kerasukan sadar, dan pagi itu, matahari terbit lebih terang dari biasanya. Dan Gus Ikdam, seperti biasa, kembali duduk di teras masjid, dengan kitab kecil di tangannya, tersenyum pada cahaya pagi yang baru.